kembali lagi bersama gue di Behind Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film horor yang berjudul Do Not Enter 2024. Film ini menceritakan YouTuber pemula yang tak sengaja memasuki sebuah rumah kosong, namun tanpa disangka rumah tersebut ternyata angker. Mereka pun berusaha keluar dari sini, tapi suatu hal yang tak diinginkan terjadi kepada mereka. Bagaimanakah kelanjutannya? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Film diawali dua pria bernama Chris dan Aldo yang sedang bermain basket sambil nunggu Jumat berkah. Mereka ini adalah YouTuber pemula yang mencoba peruntungan lewat live streaming. Walau viewsnya masih sedikit, mereka tetap optimis sampai jarinya Chris terkilir. Ketika hendak pulang, Chris yang iseng nimpuk bola membuat Aldo membalas keisangannya. Namun bukannya kena, bolanya malah nyangsang ke rumah orang. Aldo yang tak kunjung keluar membuat Chris khawatir sehingga dia ikutan masuk untuk menyusulinya. Melihat rumah yang seperti sudah lama tak berpenghuni, Chris yang tak menemukan temannya mengecek sumur yang ada di halaman. Namun, sempat melihat sesuatu, ternyata setelah dicek kembali, tak ada apa-apa. Puas melihat temannya kaget, Aldo mengajak untuk berkeliling rumah ini sebentar. Namun suatu keanehan pun terjadi. Sepulang dari sana, Chris menunjukkan hasil editan horornya kepada Aldo. Di sini, Aldo mempunyai ide untuk memposting videonya ke YouTube dengan maksud agar video mereka viral dan cepat mendapatkan AdSense. Hingga di keesokan harinya, Chris meminta Aldo yang sedang bekerja untuk segera ke tempatnya karena video yang mereka unggah kemarin telah viral di dunia maya. Tak menunggu lama, mereka segera melakukan live streaming. Dan saking kesenangannya itu, tiba-tiba saja Aldo nyeplos. Jika videonya mendapatkan 500.000 like, mereka akan menelusuri rumah kosong tersebut. Dan mereka pun tak menyangka, di pagi harinya, videonya mampu mendapatkan 500.000 like. Dan demi merayakan keberhasilan ini, mereka berdua dangdutan bersama teman-temannya. Sepulang dari pesta, sesuai janjinya, mereka berdua akan melakukan penelusuran di rumah kosong tersebut. Namun pada kali ini, mereka tak melakukan live streaming. Begitu tiba di lokasi, mereka mulai keliling untuk mencari pintu masuknya. Ketika sudah berada di dalam, mereka mulai menaiki anak tangga menuju lantai 2. Dan di ruangan ini, Aldo melihat sebuah lukisan jenderal yang tampaknya pemilik dari rumah megah ini. Hingga ketika sedang asik merekam, Chris kehilangan Aldo dan hanya menemukan senternya yang tergeletak. Namun ketika sedang mencari kawannya itu, tiba-tiba disangka demit, ternyata dia cuma dikerjain. Namun dengan ide ini, Aldo menyuruh merekam sekali lagi untuk menaikkan viewers seakan-akan beneran ulah makhluk halus. Namun, kali ini kursi tersebut terlempar dengan sendirinya. Di saat terjadi perdebatan, mereka mendengar suara flash jamban sedang menyiram tokai. Tak cukup di situ, lukisan besar itu pun terjatuh dengan sendirinya. Dan ketika disamperin, hampir saja mereka kegeprek benda berat yang terjatuh. Chris yang melihat keanehan ini mengajak Aldo cabut.
Namun Aldo yang skeptis menenangkan Chris agar tetap melanjutkan penelusuran ini. Hingga tiba di lantai selanjutnya, Aldo mencoba membuka sebuah pintu namun terkunci. Dan ternyata masih ada satu lantai lagi, yaitu lantai terakhir. Ketika turun ke lantai tadi, pintu yang terkunci itu tiba-tiba sudah terbuka. Aldo yang penasaran masuk duluan dan ternyata terdapat banyak kamar hingga WC yang memiliki bathtub mewah. Aldo yang sompral berkata, jika banyak roh di rumah ini yang menyukai dirinya, dia akan rela pindah ke sini. Dan akibat ucapan Aldo itu, beberapa keanehan pun terjadi. Tak cukup dengan kejadian tadi, Aldo yang mendengar suara dari ruangan mencoba merekam lewat lubang kunci. Panik melihat penampakan barusan, Aldo yang skeptis mulai ciut nyalinya dan mengajak Chris untuk cabut. Namun, semua pintu terkunci sehingga mereka tak bisa keluar. Namun ketika sedang menghubungi bantuan, baterainya malah mati. Dan sesaat kemudian, terlihat pria keluar dari basement dengan membawa senapan. Tak tahu ini flashback kejadian masa lalu di rumah ini atau apaan, pokoknya mereka harus sembunyi dari pria itu. Namun, untungnya datang pelayan yang mengalihkan perhatiannya dan dia menanyakan kenapa saudaranya telah dibunuh. Dan baru diketahui ternyata ini semua flashback masa lalunya yang mana pria ini adalah Algojo suruhan jenderal kejam yang ada pada lukisan. Namun tiba-tiba Algojo tersebut ditusuk pelayan. Melihat kesempatan ini, Aldo memecahkan kaca dan mereka menggunakan tambang untuk turun ke lantai 2. Namun ketika sedang mengikat tali untuk turun, tiba-tiba melihat Chris diseret, Aldo segera mengambil kamera dan mengejarnya ke arah basement. Namun dia malah diperlihatkan kejadian-kejadian masa lalu ketika istrinya si jenderal akan bundir. Tak berapa lama, si Algojo keluar dengan membawa kapak, membiarkan kunci tergantung pada pintu basement. Melihat kesempatan ini, Aldo pun segera masuk untuk menyelamatkan kawannya itu. Entah apa yang terjadi pada temannya itu, Aldo mengurungnya sekalian mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Sialnya, padahal selangkah lagi dia berhasil keluar, namun malah papasan dengan si Algojo yang kemudian Aldo berhasil tertangkap dan menyebabkan kameranya terlempar. Setelah beberapa saat, diperlihatkan dari pandangan Aldo yang berhasil melarikan diri hingga dia tanpa sadar pingsan di pinggir jalan. Dan setelah tersadar, Aldo kembali bangkit menuju rumah tersebut yang didapati telah banyak petugas sedang evakuasi temannya. Namun, dia baru teringat kamera yang terjatuh di dekat sumur dan hendak akan mengambilnya. Namun dia melihat dirinya sendiri dan ternyata dia telah tewas. Dan kini ucapan Aldo yang sompral terkabulkan, dia akan menjadi penghuni rumah ini bersama roh-roh yang lain. Sementara itu, di kantor polisi, Chris yang tak ingat kejadian semalam, diperlihatkan bukti video yang dia rekam bersama Aldo. Dan terlihat, ternyata yang membunuh Aldo adalah dirinya. Dan tak terekam satupun makhluk halus yang mereka lihatnya pada video ini. Lalu film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.